Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar perencanaan pembelajaran. Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pemberdayaan manusia, informasi, finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Jadi perencanaan itu meliputi segala yang akan dilakukan ketika akan melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran sendiri itu adalah sebuah perubahan perilaku atau suatu perubahan kinerja yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman, yang mana definisi tersebut dikemukakan oleh Richard L. Duff. Pelaksanaan pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan program yang baik pula. Untuk itu, penyusunan pembelajaran mutlak dilakukan oleh guru pada saat akan melaksanakan pembelajaran. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Faktor pertama dan yang paling utama yaitu adalah guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Maka dari itu, guru merupakan suatu pekerjaan profesional dengan memerlukan suatu keahlian khusus yang menuntut seorang guru betul-betul menguasai seluk-beluk pendidikan dan pengajaran. Faktor yang kedua yaitu adalah siswa. Siswa adalah organisme unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Maka dari hal itu, yang bisa menyesuaikan terhadap keadaan tersebut yaitu adalah gurunya sendiri. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Apa itu sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan seperti gedung, ruang kelas, media pembelajaran, dan sebagainya. Adapun ilmu dengan prasarana adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, tapi juga dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti halaman, taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan sebagainya yang bisa mendukung berjalannya proses pembelajaran. Komponen sistem pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Oleh sebab itu, terjadinya proses perubahan tingkah laku merupakan suatu misteri atau para ahli psikologi menamakannya sebagai kotak hitam. Walaupun kita tidak dapat melihat proses terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang, tapi setidaknya kita bisa menemukan apakah seorang itu telah belajar atau tidak dengan cara membandingkan kondisi sebelum dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Komponen-komponen sistem pembelajaran itu sendiri terdiri atas 5 bagian. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan konsep atau komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran, yaitu mau dibawa kemana siswa dan apa yang harus dimiliki oleh siswa. Semuanya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan standar isi kurikulum yang berlaku untuk satuan pendidikan yang telah
disusun oleh guru. Yang kedua dari komponen sistem pembelajaran yaitu isi atau materi, yang mana isi atau materi merupakan inti dalam proses pembelajaran. Dalam konteks tertentu, materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Hal ini bisa dibenarkan manakala tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran. Ketiga yaitu strategi atau metode, komponen yang sangat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan pembelajaran. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Yang keempat adalah alat dan sumber. Walaupun fungsinya sebagai alat bantu, namun alat dan sumber itu memiliki komponen-komponen yang sangat penting. Alat dan sumber memiliki peran yang penting sebagai alat bantu pembelajaran. Siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil teknologi yang sudah ada pada sekarang ini. Dan yang terakhir dari komponen sistem pembelajaran yaitu evaluasi. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan satu tahap dalam proses belajar mengajar. Perencanaan menjadi sangat penting karena dapat berfungsi sebagai dasar, pemandu, alat kontrol, dan arah pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang baik akan melahirkan proses pembelajaran yang baik pula. Perencanaan pembelajaran atau disebut juga sebagai desain instruksional yang merupakan kegiatan organisasi instruksional. Yang dimaksud dengan organisasi instruksional adalah perencanaan pembelajaran, mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran atau disebut dengan desain instruksional. Komponen organisasi instruksional yang dimaksud yaitu pertama, tujuan pembelajaran adalah atau sebuah perilaku yang dihasilkan oleh peserta didik setelah mengikuti suatu pelajaran tertentu. Dalam proses pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung, sehingga hasilnya bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, materi pembelajaran terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi tertentu. Kalau ditinjau dari pihak guru, materi pembelajaran itu harus diajarkan atau disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, metode pembelajaran adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran itu sendiri. Contohnya seperti metode ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar yang digunakan. Sumber belajar yang digunakan adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu sumber belajar yang digunakan.
Berikut manfaat penyusunan proses pembelajaran. Melalui proses perencanaan secara matang sehingga akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya dengan perencanaan yang matang dan akurat kita akan mampu memprediksi, meramalkan seberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu sebagai alat memecahkan masalah yang dialami dan dihadapi oleh peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Melalui perencanaan yang matang, seorang guru akan mudah mengantisipasi problem yang mungkin timbul sehingga nantinya masalah-masalah yang akan terjadi bisa dipecahkan dan diatasi. Kita mesti menyadari bahwa proses pembelajaran adalah proses yang kompleks dan situasional, yang artinya pembelajaran tidak hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, akan tetapi suatu proses pembentukan perilaku siswa. Selanjutnya, manfaat dari penyusunan proses pembelajaran yaitu untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat dan di era globalisasi saat sekarang ini. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi keleluasaan bagi individu dalam menempuh aktivitas belajar. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi informasi dan teknologi digital telah membuat individu menjadi lebih leluasa dalam hal cara, waktu, dan kecepatan menempuh proses belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diperlukan. Terus dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis dan guru dapat mengatur waktu seefektif mungkin untuk keberhasilan proses pembelajaran. Sebab melalui perencanaan yang matang, guru akan bekerja tahap demi tahap untuk menuju perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan tersebut. Fungsi perencanaan pembelajaran. Guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar pembelajarannya berhasil dengan optimal. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu ialah guru tersebut senantiasa membuat perencanaan mengajar sebelumnya. Pada garis besarnya, perencanaan pembelajaran itu bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Berikut fungsi-fungsi dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi kreatif. Fungsi kreatif merupakan suatu proses pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang. Artinya dengan perencanaan yang matang kita akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Melalui umpan balik tersebut, guru itu dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Yang kedua, fungsi inovatif. Fungsi inovatif adalah usaha seorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Suatu inovasi hanya akan muncul kalau kita memahami kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu hanya mungkin dapat ditangkap manakala kita memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis. Yang ketiga yaitu fungsi selektif. Selektif adalah kata-kata yang memiliki arti melakukan sesuatu dengan melalui pertimbangan yang matang atau dengan cara melakukan pemilihan. Ada kalanya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran kita dihadapkan berbagai pilihan strategi seperti strategi pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran korporatif, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran ekspositori, dan banyak lagi strategi-strategi yang lain. Yang kita anggap melalui proses perencanaan kita dapat menyeleksi strategi mana yang kita anggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Berikutnya fungsi perencanaan pembelajaran yaitu fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif merupakan suatu yang bersifat mencintai,
dan selalu mengandung imbauan kepada sesama. Maksudnya, imbauan kepada sesama dalam suatu proses yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik kepada guru, kepada siswa, kepala sekolah, bahkan kepada pihak eksternal seperti kepada orang tua dan masyarakat. Itulah fungsi komunikatif, komunikasi antar sesama dalam satu ruang lingkup sekolah. Yang berikutnya yaitu fungsi prediktif atau menggambarkan hasil yang telah diperoleh. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program yang disusun. Berikutnya fungsi akurasi. Fungsi akurasi, guru merasa kelebihan bahan pelajaran sehingga mereka merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari siswa. Akibatnya, proses pembelajaran berjalan tidak sebagaimana mestinya. Sebab kriteria keberhasilan diukur dari sejumlah materi pembelajaran yang telah disampaikan pada siswa, tidak peduli materi itu dipahami ataupun tidak. Yang berikutnya dari fungsi perencanaan pembelajaran yaitu fungsi pencapaian tujuan. Untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu proses pembelajaran, seorang guru mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, akan tetapi bagaimana membentuk manusia yang seutuhnya. Yang dimaksud manusia utuh bukan hanya berkembang dalam aspek kognitifnya saja, akan tetapi juga dalam aspek psikis dan psikomotorik siswa. Yang terakhir dari fungsi perencanaan pembelajaran yaitu fungsi kontrol, yaitu mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran telah dapat diserap oleh siswa dan dipahami, dan materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Dalam hal inilah perencanaan berfungsi sebagai kontrol yang selanjutnya dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran yang selanjutnya. Prinsip-prinsip umum yang harus dijadikan pegangan pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Apa yang telah dipelajari merupakan dasar dalam mempelajari bahan yang akan diajarkan. Oleh karena itu, tingkat kemampuan siswa sebelum proses belajar mengajar berlangsung harus diketahui oleh guru. Berikutnya, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. Bahan pelajaran yang bersifat praktis berhubungan dengan situasi kehidupan. Hal ini dapat menarik minat sekaligus dapat memotivasi belajar siswa. Ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Ada perbedaan individual dalam kesanggupan belajar. Setiap individu mempunyai kemampuan potensial seperti bakat dan intelijensi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikutnya, kesiapan dalam belajar harus dijadikan landasan dalam mengajar. Kesiapan adalah kapasitas kemampuan potensial baik bersifat fisik maupun mental untuk melakukan sesuatu. Apabila peserta didik siap untuk melakukan proses belajar, hasil belajar dapat diperoleh dengan baik. Tujuan pengajaran harus diketahui oleh siswa. Tujuan pengajaran merupakan rumusan tentang perubahan perilaku apa yang diperoleh setelah proses belajar mengajar. Apabila tujuan pengajaran diketahui, peserta didik mempunyai motivasi untuk belajar. Yang terakhir, mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar. Para ahli psikologi merumuskan prinsip bahwa belajar itu harus bertahap dan meningkat. Oleh karena itu, dalam mengajar haruslah mempersiapkan bahan yang bersifat gradual, diantaranya dari sederhana kepada yang kompleks, konkret kepada yang abstrak, umum kepada yang kompleks, dari yang sudah diketahui kepada yang tidak diketahui, dengan menggunakan prinsip induksi kepada deduksi atau sebaliknya, dan seringlah menggunakan
penguatan reinforcement. Ya, penyusunan perencanaan pembelajaran PAI. Yang pertama, signifikan. Perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini, perencanaan pembelajaran memiliki nilai penting dalam proses pembelajaran karena dengan adanya perencanaan pembelajaran maka akan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu relevan, artinya sesuai. Nilai relevansi dalam perencanaan adalah bahwa perencanaan yang kita susun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Kesesuaian eksternal mengandung makna bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan kesesuaian internal, perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, kepastian. Nilai kepastian itu bermakna bahwa dalam perencanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran tidak lagi memuat alternatif-alternatif yang bisa dipilih, akan tetapi berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis. Yang keempat, adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur atau tidak kaku. Dalam artian, perencanaan pembelajaran yang akan digunakan harus sesuai dengan keadaan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar perencanaan tersebut bisa digunakan. Yang kelima adalah kesederhanaan. Perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Dan terakhir, prediktif. Perencanaan pembelajaran yang baik harus memiliki daya ramal yang kuat. Artinya, perencanaan dapat menggambarkan apa yang akan terjadi seandainya. Dengan adanya prediksi ini, maka kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akan mudah diatasi dengan baik oleh. Dan pembahasan yang terakhir yaitu strategi perencanaan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan, dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara aktif dan efisien. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan perencanaan pembelajaran yang harus diperhatikan yaitu apa yang harus dipersiapkan, apa yang akan disiapkan, kapan proses pembelajaran itu akan dilakukan, di mana proses pembelajaran akan berlangsung. Guru sebagai informatori harus mempersiapkan segala hal yang bersangkutan dengan proses pembelajaran. Dan guru harus menguasai bidang keilmuan yang sesuai dengan wewenangnya, memperhatikan tujuan metode, media, sumber, evaluasi, dan kegiatan belajar siswa itu sendiri, sehingga sikap profesional ini mampu merumuskan rancangan pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, tahap pelaksanaan, di mana tahapan ini merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, guru harus mampu menyelenggarakan kegiatan belajar yang dinamis dan menyenangkan. Joyful learning dengan menggunakan metode belajar yang bervariasi sehingga meraih kesuksesan dan kemajuan belajar. Yang ketiga, tahap evaluasi. Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan kemampuan siswa setelah mengikuti materi pembelajaran. Dalam hal ini, guru juga harus memperhatikan objek dari evaluasi yang patut dinilai. Di antaranya yaitu input, yakni calon siswa. Beberapa aspek yang melekat pada calon siswa yaitu kemampuan, kepribadian, sikap-sikap, dan intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Berikutnya, transformasi merupakan alat yang mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang terakhir adalah output, adalah lulusan sekolah. Maka guru harus mampu menyusun alat evaluasi yang tepat, dapat dipercaya, serta memadai.
Evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan kemampuan siswa setelah mengikuti materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka langkah berikut yang harus dilakukan oleh guru adalah melakukan kegiatan tindak lanjut, keputusan untuk melanjutkan materi pembelajaran dan kenaikan kelas, serta keputusan untuk memperbaiki kekurangan yang telah ada dalam proses pembelajaran. Sampai di sini saja pembahasan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran, manfaat, fungsi perencanaan pembelajaran, dan prinsip perencanaan pembelajaran PAI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa berjumpa di lain waktu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.